Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik sakaratul maut seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam Bara' Ibnu Azib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik sakaratul maut seseorang, datang serombongan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Biasanya kita kalau ingin menjumpai seseorang yang sakaratul maut, matanya seperti ini. Dia bukan lagi melihat tatapan mata yang kosong, tapi dia sedang melihat makhluk Allah yang belum pernah dia lihat selama kehidupan di dunia ini, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana posisi malaikat saat itu? Fajalasu 'inda mudil basar. Malaikat duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Detik-detik sakaratul maut itulah Allah buka tirai gaib yang belum pernah dilihat manusia. Kalau manusia itu beriman kepada Allah, dia bawa bekal amal baik, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah buka pintu gerbang yang maha indah yang tertulis dengan nama orang ini. Misalnya Abdullah, Fatimah, Muhammad, tertulis dengan nama orang ini. Dengan segala macam kenikmatan surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, orang ini tak bisa bercerita kepada anak dan istrinya. Orang ini tak bisa bercerita kepada sahabat, handai tolan, kerabat dekatnya. Hanya dia saja yang mengetahuinya. Kalau orang ini wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawakan dua barang oleh malaikat. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surganya Allah. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi yang dibawa oleh malaikat dari surganya Allah? Untuk membungkus ruh yang sudah dicabut dari jasad. Bayangkan Pak, ruh ketika dicabut dari jasad masih dibungkus dengan kain kafan. Bagaimana dengan orang yang di dunia ini yang putus urat malunya, auratnya diumbar, tak ada lagi rasa takut, rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah malaikat maut tepat di kepala orang yang ingin sakaratul maut ini.
dicabutlah secara perlahan oleh malaikat maut sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surganya Allah yang sudah dijanjikan bagi orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, orang ini dicabut ruh dari jasad oleh malaikat maut. Padahal kata Nabi, sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Yang pertama, seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Yang kedua, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang ketiga, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang ini ringan, mudah betul ketika ingin dicabut ruh dari jasad. Sampai-sampai kata Nabi, seperti mencabut rambut dari tepung. Sangat ringan sekali ruhnya ketika dicabut dari jasad. Berbeda dengan orang yang wafat dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, suka berzina, belum sempat bertaubat, suka makan riba, suka menipu orang, suka mencaci maki, suka memfitnah orang yang belum sempat bertaubat. Bagaimana sakaratul maut orang yang semacam ini? Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluar engkau, keluar. Dibentak oleh malaikat maut supaya ruh keluar dari jasad. Akan tetapi ruh tidak mau keluar dari jasad. Kenapa ruh tak mau keluar dari jasad? Karena orang ini melihat pintu gerbang neraka yang tertulis dengan nama orang ini, dengan segala macam siksaan api neraka diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Allah, yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Ada orang yang sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat, dipukul punggungnya oleh malaikat, dipukul perutnya oleh malaikat. Supaya kenapa? Supaya ruh cepat-cepat keluar dari jasad. Akan tetapi ruh tak mau keluar dari jasad. Ruh mencakar mili demi mili, kisi demi kisi kepada jasad, karena dia melihat siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh orang yang beriman ini dicabut, lalu diserahkanlah oleh malaikat maut kepada malaikat rahmah. Dibawalah ruh ini naik ke langit, ke lapisan pintu langit yang pertama. Nabi mengatakan, fastabtahu lahumul bab. Malaikat meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Dibukalah pintu langit yang pertama oleh malaikat. Masuklah ruh ini bersama malaikat yang membawanya tadi. Seluruh malaikat bertanya, manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hazat thayyib, ini ruh yang sangat baik. Ini ruh yang selama ini aku rindukan. Ini adalah ruhnya orang yang beriman, yang suka bersedekah, yang suka pergi ke masjid, yang suka berjamaah, yang suka baca Quran, yang suka membantu orang yang lemah, yang suka berbuat baik. Inilah ruh yang selama ini yang aku tunggukan. Inilah ruh yang sangat wangi. Dibawalah untuk menuju lagi ke pintu langit yang kedua. Pertanyaan yang sama dipertanyakan oleh malaikat. Manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib, ini ruh yang sangat baik. Ini ruh yang sangat aku rindukan. Ini ruh yang sangat wangi. Masuklah dia ke pintu lapisan langit yang kedua. Ketika tiba di pintu lapisan langit yang ketujuh, Allah berfirman, a'aiduhu ilal ardi, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, balikkanlah dia lagi ke tanah, balikkanlah dia lagi ke bumi.
dia menunggu jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah, jasad yang sudah dikafankan oleh orang yang takziah, menunggu jasad yang sudah disolatkan oleh orang yang takziah. Kemudian yang terakhir, diantarlah jasad ini dimasukkan ke kendaraan yang bernama keranda. Dibawalah jasad ini, ditunggu oleh ruh. Ketika sampailah di area perkuburan, kemudian mulailah disimpan jasad yang tadinya beralaskan kasur yang empuk, bantal guling yang nyaman, bantal yang lembut. Tapi ketika jasad itu tak berarti apa-apa tanpa ruh, berlapiskan tanah yang basah, dikasih bantal dari tanah yang basah, kemudian ditutuplah dengan papan, kemudian ditanamlah dengan tanah, ditimbun dengan tanah, dikasih batu nisan yang bertuliskan nama orang ini. Masuklah ruh ke dalamnya. Dia mendengar dalam riwayat Nabi 3 langkah orang yang pergi takziah ke area perkuburan. Dia mendengar langkah kaki saudaranya. Kemudian datanglah dua malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir, bertanya kepada mayat ini, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa madinuka?" Apa agamamu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Orang yang beriman ini dengan tegas, dengan lantang menjawab, karena Allah membantu lisannya. Sehingga Nabi membacakan ayatnya, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah bantu lisan orang yang beriman di dunia dan lisan orang yang beriman kepada Allah di akhirat. Allah tegarkan dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sehingga setelah menjawab pertanyaan malaikat, Allah berfirman dari atas arasnya, "An sadaqa abdi." Sesungguhnya hambaku ini benar. Dia tak berbohong dengan keimanannya. Hambaku ini benar. Lalu kemudian, "Waftahu lahu baban ilal jannah." Kata Allah, bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dia melihat surganya di alam barzah. Dia melihat tempat yang begitu indah. Ingin sekali orang ini memasuki surganya Allah. Tapi sayang, dia tak bisa memasuki sementara kiamat itu belum tiba lagi. Lalu di mana ruh itu disimpan oleh Allah? Kita tidak boleh mengarang-arang, kita tidak boleh mengarang-arang cerita. Kita mesti ikut pendapat ulama. Apa kata ulama? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana ruh itu disimpan? Ruh itu disimpan oleh Allah di alam kubur. Dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana lagi ruh itu disimpan oleh Allah? Ada ruh yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi. Dia tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruhnya orang yang masih punya hutang yang belum sempat dia bayar. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur. Tanur ini bentuknya seperti periuk, mulutnya sempit, di bawahnya besar. Masuklah ruh ke dalamnya, dipanggang dengan api oleh malaikat. Ini adalah ruhnya orang yang suka berzina, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di dalam sungai darah. Tiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, ditimpa dengan batu yang besar oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah dalam paruh burung hijau. Dia bergelantungan di bawah arasnya Allah. Ini adalah ruh orang yang mati syahid. Kemudian ada ruh yang disimpan lagi dalam sebuah paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka jadikan dunia ini sebagai amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.